Perkenalkan, nama saya Fitri Dayani dengan NIM 2111149 dan rekan saya Irli Rahmadini dengan NIM 2111132. Oke, di sini kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Kami dari semester 3, kelas PAI 3E. Baiklah, di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Untuk soal yang pertama, yaitu ada 3 tema yang saling berhubungan dalam ilmu fikih, yaitu syariah, fikih, dan usul fikih. Jelaskan masing-masing dari ketiga tema tersebut dan bagaimanakah hubungan ketiganya. Oke, untuk soal ini saya akan dijawabkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Syariah secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Kemudian fikih. Fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan usul fiqh adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu usulul fiqh, yang berarti asal usul fikih. Menurut istilah, usul fiqh ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum. Baiklah, mengenai hubungan ketiganya, untuk hubungan syariah dan fikih, keduanya merupakan dua hal yang berbeda, masing-masing memiliki entitasnya sendiri. Namun demikian, keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dan sangat berkaitan. Karena fikih itu pada hakikatnya adalah jabaran praktis dari syariah. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan fikih dan usul fikih, keduanya merupakan hal yang berbeda, tetapi antara keduanya terdapat hubungan yang saling bergantung dan melengkapi. Keberadaan fikih ditentukan oleh usul fikih. Demikian pula usul fikih ada karena fikih. Dengan kata lain, fikih adalah produk dari usul fikih. Jadi secara sederhana hubungan ketiganya dapat diilustrasikan syariah sebagai perundangan ilahi, fikih sebagai hukum, dan usul fikih sebagai metodologinya. Baiklah, untuk soal yang kedua, di dunia Islam banyak muncul mazhab dalam fikih. Jelaskan beberapa mazhab tersebut dan jelaskan apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua saya akan menjawabnya, yaitu dalam perkembangan mazhab-mazhab fikih telah muncul banyak mazhab fikih. Tidak ada kesepakatan para ahli sejarah fikih mengenai beberapa jumlah sesungguhnya mazhab-mazhab yang pernah ada. Namun dari begitu banyak mazhab yang pernah ada, maka hanya ada beberapa mazhab saja yang bisa bertahan sampai sekarang. Menurut Imbahi, mazhab yang masih bertahan sampai sekarang hanya 7 mazhab saja, yaitu untuk mazhab pertama yaitu mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali, kelima mazhab Zaidiyah, keenam mazhab Imamiyah, dan ketujuh yaitu mazhab Ibadiyah. Adapun mazhab-mazhab lainnya telah tiada. Di sini kami akan membahas mazhab-mazhab fikih yang masih berkembang. Untuk mazhab yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya yaitu Al-Nu'man ibnu Sabit ibnu Zutli. Mazhab ini diamalkan dan berkembang di kalangan orang Islam Sunni, khususnya di kawasan Afghanistan, Irak, Persia, Turki, Mesir, dan sebagian Afrika Barat. Abu Hanifah memiliki metodologi yang terkonsep secara struktural. Beliau pertama-tama mendasari mazhabnya pada Al-Quran. Jika beliau tidak menemukan dasarnya di dalam Al-Quran, maka beliau mencarinya kemudian di hadis. Jika masih tidak ditemukan juga dalam hadis, maka beliau
mencarinya dari pendapat para sahabat Rasul. Dan juga beliau mendasari fikih dengan ijma, qiyas, dan ihtisan. Sebagai mazhab tertua di antara mazhab-mazhab lainnya, Abu Hanifah memiliki banyak sekali murid. Untuk mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab ini dibangun oleh Maliki bin Anas. Dasar mazhab Maliki adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma, tradisi penduduk Madinah, qiyas, fatwa sahabat, masalah al-mursalah, urf, ihtisan, istisab, sad, az-zariyah, dan syariman qoblana. Untuk mazhab yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam. Yang pertama, berdasarkan atas masa dan tempat beliau mungkin, dan yang kedua ialah qaul jadid, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir, pindah dari Irak. Dasar-dasar mazhab Syafi'i adalah qiyas, istisab, Al-Quran, sunnah, mutawatir, ijma, dan khobar, ahad. Untuk mazhab yang keempat yaitu mazhab Hambali. Pendiri mazhab Hambali ialah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Zadili Asy-Syaibani. Dasar-dasar mazhab Hambali adalah nas Al-Quran atau nas hadis, fatwa sebagian sahabat, pendapat sebagian sahabat, hadis mursal atau hadis dhaif, dan qiyas. Adapun faktor-faktor terjadinya perbedaan. Adanya perbedaan mazhab tidak historis, artinya ada ruang dan waktu yang ikut menjadi faktor adanya perbedaan tersebut. Adapun yang menyebabkan munculnya perbedaan mazhab tersebut antara lain, yang pertama ada legitimasi, kebolehan berijtihad, yaitu adanya legitimasi dari Allah SWT dan Rasulullah terhadap kegiatan ijtihad. Hal ini memberikan rangsangan kepada para mujtahid untuk mencari kebenaran hakiki tentang hukum masalah yang belum ditemukan. Yang kedua, perbedaan dalam memahami ayat-ayat zaniyat. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam menilai hadis. Yang keempat, perbedaan dalam menilai posisi Muhammad SAW. Para mujtahid kadang-kadang berbeda dalam melihat nilai yang keluar baik perkataan, perbuatan, dan penetapan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, perbedaan dalam menerapkan kaidah usuliyah. Dan yang keenam, faktor dari mujtahid dan lingkungannya. Perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi diri mujtahid, baik yang menyangkut latar belakang pendidikan, kehidupan, watak, pengalaman, dan kepandaiannya. Soal yang ketiga, buatlah sebuah studi kasus terjadinya jamak dan qasar dalam sholat, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, seperti yang kita ketahui, dasar hukum sholat qasar terdapat dalam firman Allah SWT, yaitu surat An-Nisa yang ayat 101, yang artinya, dan apabila kamu bersabar, tidak ada dosa kamu mengqasar sholat. Sholat di dalam pesawat dilakukan sambil duduk di kursi, mengikuti arah pesawat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115, yang artinya, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW mengajarkan sholat di atas kendaraan unta dalam suatu perjalanan mengikuti kemana kendaraan itu menghadap. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, pembacaan surat, kemudian ruku, membungkuk sedikit, dilanjutkan dengan i'tidal, kemudian sujud dengan membungkuk badan lebih rendah dibandingkan ruku tadi. Kemudian duduk, sujud, dan duduk lagi. Selanjutnya takbir rakaat kedua, membaca surat Al-Fatihah, membaca surah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, lalu duduk sambil membaca tasyahud, ditutup dengan salam. Seperti misalnya contoh, Ahmad adalah seorang musafir yang akan pergi ke Turki dengan mempunyai suatu tujuan untuk menuntut ilmu.
Saat perjalanan ke Turki, Ahmad tetap harus melakukan sholat jika sudah sampai waktunya. Kemudian, sholat di dalam pesawat dilakukan dengan cara qasar dan jamak, yaitu mengqasar sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat dan menjamak mengumpulkan 2 waktu sholat wajib menjadi 1 waktu. Misalnya sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Syarat wajib zakat fitrah yaitu beragama Islam, merdeka dan mampu atau berkecukupan. Fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo beras tersebut. Pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Syarat seorang wajib mengeluarkan zakat mal yaitu Islam, merdeka, baligh, dan memiliki nisab. Untuk zakat mas, ketentuannya yaitu milik sendiri sampai haulnya, sampai nisabnya yakni 85 gram, dan kadar zakat mas yaitu 2,5%. Untuk penyelesaian zakat emas yaitu dalam soal tersebut Ibu Susi memiliki emas yang tersimpan sebanyak 200 gram. Zakat yang dikeluarkannya adalah perlu diketahui untuk nisab zakat emas yaitu 85 gram. Jadi Ibu Susi tersebut sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya dan telah sampai haulnya. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu 2,5% dikali dengan 200 gram emas tadi sama dengan 5 gram. Jadi misalkan kita asumsikan harga emasnya untuk 1 gram emas sebesar 80.000. Jadi zakat yang perlu dikeluarkan Ibu Susi tersebut yaitu 5 dikali dengan harga emas 1 gram tadi. 5 gram dikali harga emas 1 gram yaitu 80.000. Jadi zakat yang perlu dikeluarkan oleh Ibu Susi tadi yakni sebesar Rp400.000. Untuk zakat pertanian, ketentuannya yaitu bila memakai irigasi berbayar sebesar 5%, untuk irigasi tidak berbayar 10%, dan milik sendiri sampai nisabnya dan sudah. Untuk menyelesaikan zakat pertanian dalam kasus contoh soal ini yaitu seorang petani telah panen padi dengan total akhir beras kering yang dipadat adalah seberat 1,5 ton dengan menggunakan irigasi tidak berbayar atau dengan tak ada hujan. Jadi berapa zakat yang dikeluarkan petani tersebut jika sudah mencapai haulnya? Perlu kita ketahui irigasi tidak berbayar itu 10%. Jadi penyelesaian dari soal ini yaitu 1,5 ton sama dengan 1.500 kg beras. Jadi penyelesaiannya yaitu 10% dikali dengan 1.500 kg beras tadi. Jadi sama dengan 150 kg beras atau sama juga dengan 1,5 kuintal beras.
Jadi zakat yang perlu dikeluarkan petani tersebut yaitu sekitar 150 kg beras. Untuk zakat profesi, ketentuannya yaitu batas nisab sama dengan 6.900.000, kadar zakatnya 2,5% dan haulnya 1 tahun. Untuk menyelesaikan zakat profesi yaitu dalam kasus soal tersebut, Budi adalah seorang pegawai bank swasta di Aceh dengan gaji tetap yaitu 7.500.000 per bulan. Karena batas nisab zakat penghasilan adalah 6.900.000 per bulan, maka Budi sudah memiliki kewajiban membayar zakat penghasilan sebesar. Jadi untuk soal ini, untuk zakat penghasilan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Dikali dengan gaji tetap yang dihasilkan. Untuk di sini Budi memperoleh gaji 7.500.000 per bulan. Jadi zakat yang perlu dikeluarkan oleh Budi ini yaitu sebesar 187.500 rupiah per bulannya. Selanjutnya yaitu tayamum. Adapun yang perlu kita ketahui yaitu rukun-rukun tayamum. Pertama niat, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap kedua belah tangan sampai siku, dan tata cara bertayamum. Yang pertama yaitu niat. Niat adalah amalan hati dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Niat itu tempatnya di dalam hati dan bukan di lisan. Jadi jika ingin melakukan sesuatu, berniatlah dahulu dalam hati tanpa menyebutkan secara lisan atau tanpa melafazkannya. Adapun lafaz niat bertayamum, nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian menempelkan telapak tangan ke tanah atau debu dengan sekali tepukan, kemudian meniupkan debu yang berada di tangan kita, lalu mengusap wajah sekali saja. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan hingga siku sekali saja. Dan yang terakhir, tertib. Dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.